Halo, selamat datang kembali di Jibas Academy yang mengupas tuntas aplikasi Jibas secara mudah dan tepat. Kali ini kita akan membahas aplikasi Jibas SchoolPay. Ini adalah aplikasi yang dapat digunakan oleh siswa atau pegawai untuk melakukan pembayaran secara non-tunai di sekolah, seperti membeli barang di koperasi atau jajanan di kantin. Bahkan bisa juga untuk membayar berbagai iuran siswa. Nah, nanti kasir tinggal men-scan kartu pembayaran siswa, lalu inputkan nominalnya, dan pembayaran akan otomatis dipotong dari tabungan siswa di sekolah. Nah, siswa tidak repot lagi bawa uang tunai, tidak ada resiko kehilangan uang, kasir juga tidak repot lagi memberi kembalian. Adapun fitur-fitur utama dari aplikasi Jibas SchoolPay adalah yang pertama tentu saja untuk pembayaran secara non-tunai. Yang kedua, mudah dan murah. Kasir di sini hanya perlu menggunakan Android, tidak perlu mesin khusus atau alat khusus untuk membayar transaksi. Siswa juga cukup membawa kartu pembayaran yang bisa dicetak lewat Jibas Card Maker. Yang ketiga adalah aman, karena setiap transaksi bisa ada verifikasi PIN siswanya. Jadi ini untuk mencegah kartu pembayaran siswa digunakan oleh siswa yang lain. Yang keempat, Jibas SchoolPay bisa mengirimkan notifikasi pembayaran lewat jendela sekolah yang bisa dibaca oleh orang tua, sehingga orang tua bisa mengetahui dengan pasti apa saja yang dibeli, berapa nominalnya, dan berapa jumlahnya. Yang kelima, ada laporan riwayat transaksi pembelian di jendela sekolah. Jadi orang tua bisa mengecek langsung riwayat pembelian yang dilakukan oleh putra-putrinya. Nah, karena pembahasan untuk aplikasi Jibas SchoolPay ini cukup panjang, maka kita akan bagi menjadi beberapa video. Kita mulai dengan introduction atau pendahulunya terlebih dahulu. Sebelum membahas bagaimana penggunaan aplikasi Jibas SchoolPay, alangkah baiknya kita bahas introduction atau pendahuluannya terlebih dahulu, supaya kita bisa memiliki gambaran yang singkat tentang apakah itu SchoolPay, apa saja itu fitur-fiturnya, apa saja yang harus disiapkan, dan bagaimana pola implementasinya. Sedikit mengulang tentang fitur utama Jibas SchoolPay, yaitu untuk pembayaran non-tunai oleh siswa dan pegawai di sekolah. Untuk membayarkan berbagai iuran, beli di kantin atau jajan di koperasi, yang nanti sumber dananya dipotong dari tabungan siswa atau pegawai. Contohnya bisa dilihat di video berikut. Ini adalah proses transaksi santri menggunakan ID card untuk jajan di Syirkah Amal. Cukup scan barcode, kita lihat. Satu barang. Scan, diupload pada kartu pembayarannya. Nah, kemudian masukkan nominalnya, dapat identitas dan nama, sumber saldo, dan kemudian transaksi yang akan dibeli. Baik, sukses ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar tanpa ada kendala, dan proses ini lebih cepat daripada sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa menggunakan 2 atau 3 supaya antriannya lebih cepat. Fitur lainnya dari Jibas SchoolPay yaitu terintegrasi langsung dengan sistem Jibas, terutama untuk data siswa dan data pegawai. Ini tidak perlu input lagi, cukup mengambil langsung dari sistem Jibas. Lalu untuk pengelolaan tabungannya sebagai sumber pembayaran non-tunainya, ini bisa menggunakan aplikasi Jibas Keuangan. Nah, Jibas Keuangan ini aplikasi yang gratis dan bisa langsung digunakan. Lalu untuk pembuatan kartu pembayarannya, ini bisa menggunakan Jibas Card Maker. Jibas Card Maker juga aplikasi yang gratis. Lalu fitur selanjutnya dari Jibas SchoolPay yaitu bisa mengirimkan notifikasi transaksi ke orang tua. Nah, ini bisa lewat jendela sekolah, bisa lewat Telegram Gateway, bisa lewat SMS Gateway, dan juga WA.
Hanya saja untuk WA ini bukan aplikasi dari kami. Nah, notifikasi ini contohnya lewat jendela sekolah akan muncul keterangan bahwa siswa siapa telah melakukan pembayaran sebesar berapa untuk transaksinya apa. Nah, nanti ada muncul di handphone Android orang tua. Apa saja yang perlu disiapkan sekolah untuk menggunakan Jibas School Pay? Pertama, tentu saja adalah sistem informasi sekolah Jibas. Aplikasi ini bisa diunduh di website Jibas di www.jibas.net dan merupakan aplikasi yang gratis. Nah, karena modul di Jibas ini cukup banyak ya, ini tidak perlu semuanya digunakan, tapi cukup menyediakan data siswa dan pegawainya saja. Lalu, pengguna juga perlu menggunakan Jibas Keuangan ini untuk pengelolaan tabungan siswa dan pegawainya, dan juga perlu menggunakan Jibas Cardmaker untuk membuat kartu pembayarannya. Lalu, persiapan nomor 2 adalah tentu saja aplikasi Jibas School Pay-nya. Nah, Jibas School Pay ini ada 2 aplikasi, yaitu School Pay Server, ini yang nanti diinstal di server sekolah, dan ini adalah ruang lingkup dari admin Jibas di sekolah. Dan kedua adalah aplikasi School Pay Android. Ini nanti diinstal di handphone kasir atau vendor untuk menerima pembayaran dari siswa. Untuk mendownloadnya bisa diunduh di Google Play Store. Persiapan nomor 3, yaitu sekolah perlu memesan lisensi penggunaan Jibas School Pay. Nah, lisensi ini bisa diperoleh di website Jibas di www.jibas.net atau melalui siplah.blibeli.com. Nah, tapi untuk uji coba ini tersedia lisensi gratis untuk penggunaan satu vendor dan dibatasi hanya 100 transaksi per hari. Nah, apabila sekolah memerlukan koneksi vendor yang lebih dari itu, di sini ada daftar harganya. Ini daftar harga bulan Maret tahun 2024 ya. Ini untuk 3 vendor, biayanya 1.200.000 per tahun. Untuk 10 vendor, biayanya 1,9 juta per tahun. Dan yang paling tinggi adalah 50 vendor untuk 3,5 juta per tahun. Ini maksudnya apa? Untuk koneksi ini artinya untuk yang 3 vendor ini misalnya ya. Ini artinya dalam satu waktu hanya ada 3 koneksi dari vendor yang bisa masuk ke Jibas School Pay Android. Nah, apabila salah satu vendor ini logout, nanti koneksinya bisa digunakan oleh vendor lain yang ingin menggunakannya. Jadi di sini diterapkan sistem antrian. Nah, apabila sekolah memerlukan lebih atau koneksi untuk jumlah vendornya lebih dari 3 vendor, ini bisa memesan yang 10 vendor atau 25 vendor. Nah, tergantung kebutuhannya. Berikutnya, ini adalah alur atau tahapan implementasi Jibas School Pay di sekolah. Jadi ini ada langkah-langkahnya ya. Langkah pertama adalah kita mengelola Jibas keuangannya dahulu. Di sini kita perlu menggunakan menu tabungan siswa dan pegawai. Ini digunakan sebagai sumber pembayaran non-tunai oleh Jibas School Pay. Dan kedua adalah menu School Pay yang ada di Jibas Keuangan. Nah, nanti akan kita jelaskan di video berikutnya. Lalu langkah berikutnya adalah kita perlu membuat kartu pembayaran siswa dan pegawai di Jibas Cardmaker. Jadi kita juga perlu menggunakan Jibas Cardmaker untuk menyusun dan membuat kartu pembayaran. Langkah berikutnya, baru kita menggunakan Jibas School Pay. Nah, Jibas School Pay ini ada 2 aplikasi, School Pay Server dan School Pay Android. School Pay Server ini nanti diinstal di server sekolah dan dikelola oleh admin sekolah. Sedangkan School Pay Android ini nanti diinstal di handphone vendor atau kasir. Dan ini adalah ruang lingkup vendor atau kasir. Nah, langkah terakhir adalah kembali lagi ke Jibas Keuangan. Ini adalah untuk refund. Jadi dana yang sudah diterima atau yang sudah dilakukan transaksinya lewat Jibas School Pay, ini nanti dikembalikan lagi ke vendor sebagai pendapatan dari transaksi vendor. Lalu di Jibas Keuangan juga bisa melihat laporan-laporan transaksi yang menggunakan Jibas School Pay. Berikut ini adalah gambaran implementasi dari sisi server dan jaringan. Nah, jadi kita perlu menyediakan satu server yang nanti diinstal Jibas School Pay server. Nah, untuk spesifikasi server Jibas ini tidak perlu terlalu tinggi, menggunakan i3 atau i5 juga sudah cukup.
dengan RAM minimal 16 GB dan harddisk atau SSD minimal 500 GB. Nah, server JBus ini nanti terhubung dengan jaringan yang ada modem Wi-Fi-nya, di mana modem Wi-Fi ini nanti digunakan untuk koneksi dari SchoolPay Android yang ada di handphone kasir atau vendor. Nah, SchoolPay Android ini nanti menghubungi SchoolPay server yang ada di server JBus untuk melakukan transaksi pembayaran. Nah, ini untuk jaringan dipastikan harus yang bagus ya dan yang handal supaya tidak mengganggu proses transaksi. Jadi perlu diperhatikan ini kapasitas modem Wi-Fi-nya apakah sudah mencukupi atau belum. Biasanya untuk modem Wi-Fi tergantung harganya. Untuk harga yang sekitar 200 sampai 500 ribu, ini biasanya kapasitasnya terbatas. Mungkin hanya sekitar 10 sampai 15 koneksi, ini sudah putus-putus gitu koneksinya. Nah, mohon untuk modem Wi-Fi ini diperhatikan, kalau bisa menggunakan yang bagus sekalian, yang bisa menampung puluhan koneksi dan tidak terhalang oleh tembok atau lemari besi atau lain yang bisa mengganggu sinyal Wi-Fi.